Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan. Mereka sering berperilaku munafik dan memberikan beban hidup kepada orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 20 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumahmu telah kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gerejamu. Semoga berkat doa dan teladannya, hati kami kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak terang. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbe yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kami semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini tanggal 20 Agustus
Bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja yang hidup tahun 1090 sampai 1153. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Bernardus. Semoga semangatnya menjadi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Bernardus lahir dari keluarga Fontanes di Burgundi pada tahun 1090. Pada usia 21 tahun ia meninggalkan ibunya yang saleh, lalu mempersembahkan hidupnya menjadi petapa, menjadi abbas di Milano, Italia. Kontemplasi adalah satu-satunya aspek hidup religius Santo Bernardus. Ia juga sangat antusias dalam menghasilkan tulisan tentang diskusi teologi serta homili-homili tentang kebaktian kepada Bunda Maria. Santo Bernardus wafat pada tahun 1153. Bernardus adalah pujangga bersuara merdu dalam menyanyikan pujian agung kepada Sang Perawan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan. Mereka sering berperilaku munafik dan memberikan beban hidup kepada orang lain. Dan tentu, cara hidup seperti ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melakukan banyak hal. Misalnya, menyembuhkan orang sakit, membela mereka yang lemah dan tersingkir, tertindas. Cara inilah yang membuat banyak orang menjadi percaya dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah menjadi orang yang banyak berbicara, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Bahkan bisa jadi kita hanya bisa memberi usulan dan orang lain yang harus melakukan usulan kita itu. Sebagai murid-murid Kristus, kita belum cukup jika hanya menjadi pewarta sabda. Tetapi kita harus mampu untuk melakukan. Jadi tidak hanya pandai berkhotbah, ceramah, atau bahkan mungkin hanya menjadi pendengar saja. Melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan, sehingga pewartaan kita ini tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan juga kita lakukan, kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, dalam hidup menggereja, dan memasyarakat. Marilah saudari-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk menjadi pelayan-pelayan sabda Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena kita semuanya ini adalah saudara. Allah Bapa yang Maha Setia, semoga kami semakin bersemangat untuk menjadi pelaku-pelaku sabda dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat kami.
tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.